Film dimulai dengan menampilkan seorang pria yang bernama Miko. Dia adalah seorang fotografer dan saat itu sedang melakukan perjalanan ke Thailand untuk mengabadikan alam dan keunikan budaya di sana. Tidak puas hanya di kotanya saja, dia pun menaiki kereta api untuk sampai di perbatasan Thailand dan Burma. Dia berniat untuk mendokumentasikan suku pedalaman yang ada di sana. Setelah sampai di stasiun, dia dipandu oleh seorang pemuda yang bernama Rian. Saat akan menaiki perahu, seseorang di pelabuhan mengatakan agar dia berhati-hati. Dikarenakan masih ada suku pedalaman yang masih sangat primitif, yang dikhawatirkan akan melakukan penyerangan. Tapi Miko tidak terlalu memperdulikannya. Dan singkat cerita, mereka pun mulai melakukan perjalanan. Setelah jauh melakukan perjalanan, Rian menyarankan untuk kembali ke desa, dikarenakan sudah terlalu jauh dan dia tidak mengenali tempat itu. Tapi karena hari sudah sore, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana dan akan melanjutkan perjalanan pulang di keesokan paginya. Pagi harinya saat Miko terbangun, dia mendapati Rian sudah tidak ada di perahu. Dia pun melihat di sekitar dan menemukan Rian telah tewas terkena anak panah. Miko yang menjeburkan diri ke sungai telah diintai oleh suku pedalaman dan langsung menangkapnya. Miko pun dibawa ke desa suku itu, dan mereka menganggap kalau Miko ini adalah manusia ikan, karena pada saat itu dia sedang memakai pakaian renang. Kepala suku kemudian memerintahkan untuk menggantung Miko yang masih di dalam jaring, lalu anak-anak di suku itu menjadikan Miko sebagai mainan. Beberapa saat kemudian, Miko melihat pemandangan yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh suku tersebut, yang mana ada 2 orang suku Kokuru yang baru saja ditangkap dan akan dieksekusi oleh mereka. Suku Kokuru sendiri adalah suku yang menjadi musuh dari suku ini sejak zaman dahulu, yang mana suku ini adalah suku kanibal. Keesokan harinya, Miko menyadari kalau dia terus diperhatikan oleh salah seorang gadis cantik di suku tersebut. Dan rupanya gadis cantik itu adalah anak kepala suku yang bernama Sonya. Sonya meminta kepada ayahnya untuk melepaskan Miko, karena Miko juga manusia biasa sama seperti mereka. Dan Sonya berencana untuk menjadikannya sebagai budak pribadinya. Sementara itu, tampak Miko sedang dipaksa menyelam untuk menangkap ikan. Dan beberapa saat kemudian, datanglah kepala suku dan menghentikan mereka. Kepala suku itu mengatakan kalau Miko ternyata manusia biasa. Miko lalu dikurung dalam sebuah ruangan yang merupakan tempat penyimpanan ikan asin. Dan nantinya dia akan disuruh untuk bekerja di sana. Keesokan harinya, Miko mulai bekerja dan dia terus diawasi oleh Sonya. Sonya terus tersenyum pada Miko, dan sepertinya gadis cantik ini menyukai Miko. Setelah selesai bekerja, Miko kembali dikurung. Selang beberapa saat, Sonya datang dengan membawakannya makanan. Sonya lalu mencoba menyuapi Miko, tapi dia tidak mau makan dan justru menggigit tangannya Sonya. Karena ulahnya itu, Sonya pun pergi dari sana. Dan karena gigitan dari Miko tadi, Sonya selalu terbayang-bayang dengan Miko. Beberapa saat kemudian, seorang wanita yang merupakan pengasuhnya Sonya mendatangi Miko. Wanita itu mengatakan kalau dia bisa sedikit berbahasa Inggris karena pada waktu kecil dia diajarkan oleh seseorang yang berkunjung ke desa saat itu. Dia juga mengatakan kalau Miko ingin kabur, sekaranglah saatnya, karena hari ini akan diadakan pesta matahari. Dan secara tiba-tiba datang kepala suku bersama anak buahnya, lalu Miko pun dilepaskan. Kepala suku mengatakan kalau hari ini dia tidak perlu bekerja, karena hari ini adalah perayaan pesta matahari. Miko pun memanfaatkan kesempatan itu untuk berjalan-jalan, dan tanpa sengaja dia melihat Sonya bersama teman-temannya sedang mandi di sungai. Dia sangat terpesona, karena ternyata para wanita suku pedalaman memiliki bodi yang tak kalah aduhai dari wanita kota. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba ada sebuah helikopter lewat yang membuat semua penduduk desa bersembunyi. Sedangkan Miko berusaha memanggil untuk meminta bantuan. Karena aksinya itu, dia pun dipukuli oleh pria dari suku itu. Dan dia hampir saja dihabisi oleh mereka. Beruntungnya, Sonya yang menyukai Miko berhasil menyelamatkannya. Malam harinya,
pengasuh Sonya kembali diam-diam menyelinap dan mengobati Miko. Miko meminta wanita itu untuk mencarikannya sebuah perahu agar dia bisa kabur. Tapi wanita itu memperingatkannya, kalau saja waktunya salah, dia bisa tertangkap dan diadili, lalu dihukum dengan sangat keji. Mendengar itu, Miko pun menjadi ragu dan mulai mengubur dalam-dalam niatnya untuk kabur dari tempat itu. Keesokan harinya, Miko kembali bekerja seperti biasanya, dan saat bekerja tiba-tiba terjadi kecelakaan. Miko berlari dan berniat untuk membantunya, tapi sayangnya lukanya cukup parah yang membuat orang itu meninggal di tempat. Mereka pun langsung melakukan upacara kematian dengan mengkremasinya. Dan setelah terbakar menjadi abu, istri si korban ini lalu digenjot oleh beberapa orang pria di atas abu suaminya. Itu dilakukan sebagai tanda kalau wanita itu sudah lepas dari suaminya dan sekarang telah resmi menjadi seorang janda. Sementara Miko hanya bengong saja saat menyaksikan ritual yang aneh tersebut. Di saat bersamaan, pengasuhnya Sonya mengatakan kalau ia ingin kabur, sekaranglah saatnya. Tanpa pikir panjang, Miko langsung menyiapkan semuanya dan mulai melakukan pelarian. Tapi sayangnya aksi pelariannya itu diketahui oleh salah seorang di sana dan melaporkannya kepada rekan-rekannya. Hingga pada akhirnya kelompok suku itu mulai melakukan pengejaran. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya Miko pun berhasil disusul. Pertarungan pun terjadi hingga akhirnya Miko berhasil menghabisi salah seorang dari mereka. Dan di saat bersamaan, helikopter tadi kembali muncul. Tapi Miko sudah kehabisan tenaga dan pingsan di pinggir sungai. Saat dia sadar, dia sudah dikelilingi oleh penduduk suku itu. Kepala suku memerintahkan untuk membawanya kembali ke dalam kurungan, tetapi tidak boleh dihabisi, karena Miko akan dijadikan sebagai pengganti ketua pasukan suku yang telah dihabisinya tadi. Miko dihukum dengan dipasung dan dijemur seharian di bawah panasnya sinar matahari. Pada malam harinya, pengasuh Sonya kembali datang untuk mengobati. Dan keesokan harinya, Miko kembali menjemur ikan asin. Beberapa saat kemudian, dia dibawa untuk menemui kepala suku. Dia diperintahkan untuk memakan otak monyet. Dan setelah dia memakannya, sekarang dia telah resmi menjadi pemimpin barisan para pasukan suku itu. Semenjak itu, Miko tak harus kerja paksa lagi dan sekarang dia sudah bebas melakukan apapun. Di saat bersamaan, ada sebuah laporan kalau ada anak kecil yang sedang sekarat. Miko pun ikut datang untuk melihat anak tersebut. Di sana sudah ada dukun desa yang sedang mengobatinya. Dukun itu mengatakan kalau anak itu kesurupan setan, tapi Miko yang mengerti pengobatan modern, dia pun turun tangan dan mencoba mengobati anak itu. Hingga pada akhirnya anak tersebut berhasil diselamatkan, yang membuat kepala suku semakin senang terhadap Miko. Sementara si dukun ini tampaknya tidak senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Miko. Singkat cerita, Miko berhasil memikat hati Sonya, dan mereka sekarang telah resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka pun terlihat senang, saking bahagianya, mereka berbulan madu di semak-semak. Sementara itu si dukun yang tidak senang dengan Miko melakukan jambi-jambi pada mereka berdua. Sedangkan Miko dan Sonya terus saja bercocok tanam dimanapun dan kapanpun saja. Sampai-sampai Sonya ini sedikit bisa berbahasa Inggris agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan suaminya. Suatu hari, Miko dipanggil oleh kepala suku dan memberikan kabar kalau sekarang Sonya telah hamil. Miko sangat senang dan mereka merayakan kehamilan Sonya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba penglihatan Sonya terganggu dan kepalanya mulai sakit. Sang pengasuh pun mengatakan itu hal biasa karena Sonya sedang hamil. Kini sudah 6 bulan Miko menjalani hidup di sana dan kini dia sudah mulai menerima kehidupannya yang baru. Suatu hari ketika Miko dan Sonya berduaan, tiba-tiba ada laporan kalau suku Kokuru kembali menyerang desa mereka. Dan di saat Miko akan pergi, tiba-tiba Sonya mengatakan jika dia tidak bisa melihat sama sekali.
Sonya pun dibawa balik ke desanya, sedangkan Miko mengejar suku Kokuru yang telah membuat onar. Sementara itu di desa, Sonya sudah dirawat dan ternyata dia mengalami kebutaan total. Mendengar hal itu, Miko mempunyai ide untuk membawa sang istri ke kota agar mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Pagi harinya, Miko secara diam-diam pergi dengan perahu dan dibantu oleh pengasuhnya Sonya. Selang beberapa saat, pasukan suku itu datang dan menginterogasi wanita itu. Sebagai hukuman, tangan wanita itu pun dipotong karena peraturan di suku itu melarang siapapun untuk keluar dari desa. Para pasukan suku pun mulai melakukan pengejaran, sementara Miko dan Sonya terus berusaha pergi dari sana. Tapi usaha mereka ternyata gagal. Mereka ditangkap dan dibawa kembali ke desa. Mereka hanya bisa pasrah karena tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Singkat cerita, tibalah Sonya melahirkan dan di saat bersamaan, suku Kokuru datang dan menyerang desa mereka lagi. Suku Kokuru membakar rumah para penduduk. Miko berusaha menyelamatkan istrinya dan membawa pergi ke tempat yang aman. Sementara si dukun tadi tewas karena penyerangan tersebut. Di tempat pengungsian, Sonya pun akhirnya berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Tapi kondisi Sonya semakin melemah. Setelah mencoba berbagai cara, Sonya merasa dia akan meninggal. Dia meminta pada ayahnya untuk disatukan bersama Miko untuk selamanya. Sang ayah pun memulai ritual penggabungan darah, dan setelah itu Sonya pun mengembuskan nafas terakhirnya dan meninggalkan Miko untuk selama-lamanya. Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya.